Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Budi Prakoso dan rekan saya Akbar Fandi Tuadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Permit to Work untuk kebutuhan training occupational health and safety ISO 45001-2018. Adapun outline yang akan kami bawakan adalah definisi, manfaat dan fungsi, jenis-jenis, cara membuat, cara interpretasi, dan contoh penerapan. Adapun definisi dari Permit to Work adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerja. Jadi, Permit to Work ini merupakan dokumen-dokumen yang dibuat dan dokumen tersebut berupa izin yang mengizinkan sebuah pekerjaan layak untuk ditempati oleh pekerja agar tidak menimbulkan potensi bahaya. Selanjutnya memasuki pada topik manfaat dan fungsi dari work permit atau izin kerja. Izin kerja tersebut fungsinya adalah memastikan bahwasannya risiko selama pelaksanaan aktivitas pekerjaan diturunkan sampai ke level acceptable dan tetap dalam keadaan terkendali. Sehingga pada saat pelaksanaan pekerjaan dilakukan, harus diyakinkan bahwasannya pada pekerjaan tersebut keadaannya terkendali dan juga pekerjaan-pekerjaannya mematuhi aturan-aturan telah dibuat sebelum melakukan pekerjaan. Nah, berikut adalah manfaat-manfaatnya, dimulai dari yang pertama adalah identifikasi bahaya dan risikonya. Dan yang kedua, fungsinya adalah mengimplementasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan demi menurunkan dan mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi. Sehingga dengan aturan-aturan dan izin kerja yang dikeluarkan dapat mengurangi atau mengendalikan risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Dan yang ketiga ada koordinasi antara beberapa pekerjaan yang mungkin akan saling berintervensi dan dipastikan tidak saling mengganggu. Jadi izin kerja tersebut dilakukan agar kedua belah pihak itu kemungkinan tidak akan mendapatkan kerugian satu sama lain. Dan yang keempat, menjadikan informasi bagi beberapa pihak terkait terutama tim pelaksana pekerjaan. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan, work permit ini menjadi bahan acuan bagi beberapa pihak untuk mendapatkan atau mengetahui aturan atau informasi yang seharusnya ia lakukan atau tidak lakukan. Dan yang kelima adalah menentukan aktivitas pekerjaan, lokasi, peralatan diperlukan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi pada work permit juga terdapat waktu pelaksanaannya serta lokasi zona area bahaya atau zona aman dan juga aktivitas pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu untuk mengidentifikasi siapa dan atau fungsi mana yang ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi pada work permit tersebut juga atau mungkin sebelum dikeluarkannya work permit biasanya terdapat safety induction atau di mana suatu safety induction itu adalah memberitahukan kepada beberapa pihak atau orang yang ikut berperan dalam pelaksanaan pekerjaan supaya agar mematuhi aturan dan bahaya-bahaya yang mungkin dapat terjadi pada area tersebut. Kemudian yang ketujuh ada untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan instalasi itu sendiri. Jadi dalam work permit juga kita dapat mengetahui kira-kira apa saja bahaya yang mungkin dapat terjadi jika dilakukan pekerjaan pada tempat tersebut dan risikonya apa saja, sehingga kita dapat mencegah atau meminimalisir dengan menggunakan seperti alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Kemudian yang 8 yaitu adalah untuk memastikan bahwa instalasi telah benar-benar aman sebelum pekerjaan dimulai. Jadi semua instalasi yang berada pada suatu area kerja dipastikan semuanya adalah sesuai pada proporsinya atau tempatnya. Kemudian ada untuk registrasi main work permit yang disetujui. Jadi main work permit ini dilakukan sebelum work permit itu dikeluarkan dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pihak yang mengeluarkan dan juga pihak yang akan melakukan pekerjaan. Kemudian yang terakhir memastikan aktivitas pekerjaan telah tuntas dikerjakan dan instalasi benar-benar aman sebelum dikembalikan beroperasi. Pada akhir pekerjaan biasanya work permit ini akan dilakukan penandatanganan bahwasanya pekerjaan tersebut sudah mematuhi aturan atau work permit yang
telah dikeluarkan, sehingga pada saat akhir tersebut pelaporannya harus tidak memiliki kekurangan atau bahkan tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis. Adapun jenis-jenis pada permit work pada kali ini yaitu ada hot work permit, ada cold work permit, dan ada special work permit. Untuk hot work permit sendiri merupakan aktivitas yang biasanya terjadi di daerah flammable zone seperti pada welding ataupun furnace. Kemudian untuk hot work permit atau aktivitas non-flammable zone biasanya terjadi pada area coating ataupun area NDT dan semacamnya. Nah, untuk special work permit atau aktivitas di zona khusus dalam bentuk pengawasan biasanya terjadi di daerah rawan zat kimia. Adapun alur pembuatan work permit itu yang pertama yaitu pengajuan, di mana pengajuan ini dilakukan oleh pihak yang akan bekerja kepada pihak yang mengeluarkan pada divisi SHE. Kemudian kedua adalah verifikasi dan registrasi, di mana verifikasi ini adalah untuk memverifikasi bahwasannya pekerjaan tersebut akan dilakukan dan akan dikerjakan pada periode waktu tertentu. Kemudian approval tersebut adalah suatu proses penandatanganan atau persetujuan antara dua belah pihak untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan landasan atau dasar K3 yang telah ditentukan. Kemudian stage 4 yaitu persiapan pekerjaan, yaitu baik dari mulai segi APD ataupun area yang boleh dikerjakan atau boleh dilalui, itu ditentukan pada persiapan pekerjaan. Kemudian pengawasan pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan atau sudah mulai bekerja, maka pengawasan oleh pihak SHE atau pihak yang mengeluarkan work permit harus dilaksanakan untuk memastikan bahwasannya pekerjaan itu masih mematuhi atau masih sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu pemulihan dan pelaporan serta dokumentasi, yaitu di mana pemulihan tersebut dilakukan agar menyesuaikan pada aturan awal atau kondisi awal, dan pelaporan tersebut serta dokumentasi dilakukan agar terdapat record baik dari pihak SHE bahwasanya pekerjaan tersebut telah selesai dengan hasil yang memuaskan dengan tidak ada kecelakaan. Kemudian untuk interpretasi, permit work sendiri merupakan format terdokumentasi yang memberikan wewenang kepada orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian, permit work ini merupakan sarana komunikasi dari beberapa orang. Di antaranya ada top manager, pengawas, operator, ataupun yang berkaitan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian juga, permit work ini dilengkapi oleh dokumen-dokumen pendukung seperti adanya SOP, kemudian ada job safety analyst, dan juga toolbox checklist. Nah, ketiga hal tersebut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan sehingga permit work ini dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, yang terakhir yaitu contoh penerapan work permit. Ini adalah merupakan salah satu surat izin kerja bahaya yang dimana pekerjaan ini dilaksanakan pada area tunnel di bawah tanah, yaitu termasuk pada kategori kerja panas, kemudian memasuki ruangan terbatas dan ketinggian, sehingga memiliki aturan seperti yang pertama, pengamanan yang harus dilakukan yaitu isolasi power supply, safety line, dan P3K, serta APD yang digunakan yaitu meliputi helmet, safety shoes, sarung tangan, kacamata, dan masker. Periode surat izin ini juga memiliki periode, yaitu periode tersebut berlaku selama 1 bulan, sehingga pada saat pekerjaan tersebut melewati 1 bulan maka harus mengajukan kembali surat tersebut. Dan surat ini yaitu akan ditandatangani oleh ketiga belah pihak, namun umumnya hanya 2, yaitu oleh si yang melakukan pekerjaan dan juga dari pihak SHE. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.